Halo saudara, balik lagi sama aku Denny Kredi. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang 3 generasi Ninja 250, yaitu Ninja 250 R, kemudian Ninja 250 Fi, kemudian all new Ninja 250 Fi. Nah, jadi motornya di sana. Nah, ini ya. Ini Ninja 250 R, Ninja 250 Fi, all new Ninja 250 Fi. Nah, bedanya ada di mana aja? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Iki opo iki bahas sih? Durung, rame. Nah, kita mulai dari Ninja 250 Karbu dulu. Jadi ini motor pertama kali keluar di Indonesia itu tahun 2008 ya. Jadi awalnya itu Kawasaki banyak orang bilang gambling karena dia berani masukin kelas 250 cc di Indonesia. Jadi waktu itu masih impor secara utuh dari Thailand, CBU tahun 2008. Bentuknya kayak gini. Nah, gini lampunya ya, masih satu piece gini, cuman dia bohlamnya ada 2. Kemudian di tahun 2013 Ninja Karbu mengalami perubahan menjadi Ninja Fi. Tapi sebenarnya ya, kalau nggak salah di Jepang atau di Thailand sana ada Ninja Fi tapi fisiknya Ninja Karbu. Itu biasanya warnanya putih. Nah, cuman itu nggak masuk Indonesia secara resmi, walaupun di Indonesia ada beberapa yang masuk Ninja Fi atau fuel injection tapi bodinya Ninja Karbu. Nah, di tahun 2013 ini Kawasaki Indonesia secara resmi memasukkan Ninja 250 Fi yang generasi berikutnya. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya. Dia headlampnya udah pisah gini, 2 piece kanan kiri. Dia masih bohlam biasa. Jadi ini mulai mirip sama kakak-kakaknya kayak ZX6R, kemudian ZX10, kemudian Ninja 650. Jadi mirip-mirip kayak gini bentuknya. Dan berikutnya di tahun 2018 Kawasaki Indonesia melakukan perubahan besar-besaran, bisa dibilang all new ya. Jadi bentuknya juga berubah, baik dari desain, kemudian mesin, rangka, semuanya sama. Jadi kalau dari Ninja Karbu 2008, kemudian Ninja Fi 2013 sorry, ini yang berubah cuman di body sama pengebut bakarnya yang menjadi injeksi. Di Ninja Fi yang terbaru ini, all new ini semuanya benar-benar baru. Jadi dari desainnya berbeda, kemudian headlampnya ini juga udah menggunakan LED ya, udah full LED, kemudian rangkanya pun juga beda, mesinnya pun juga beda. Sekarang powernya dia menjadi 39 HP, sedangkan di Ninja Fi generasi sebelumnya ini powernya sekitar 34 kalau nggak salah. Kemudian di Ninja Karbu ini dia powernya cuman 32 HP. Nah, kemudian kita ke area dashboard. Nah, di bagian speedometer ini di Ninja Karbu ini masih analog semua ya, dan instrumennya sederhana banget. Jadi ada 3 cluster, di sini RPM, speedometer, sama indikator bensin. Buat lampu-lampunya di sini ada indikator oli ya kalau nggak salah, netral, lampu sen, sama lampu dim. Jadi sederhana banget, masih analog. Nah, di Ninja generasi kedua, nah dia sudah menjadi digital analog. Nah, kayak gini. Nah, ini ya. Jadi dia speedometernya digital, kemudian RPM-nya ini dia analog. Iklan. Kemudian di Ninja generasi terbaru, Ninja all new, ini speedometernya masih sama, digital analog, cuman dia posisinya berubah. Nah, jadi dia kayak gini ya. Yang awalnya bentuknya kayak gini, dia kayak gini. Jadi jarum RPM-nya sekarang ada di samping, bukan di atas kayak di Ninja Fi sebelumnya. Kemudian bentuk tangki ini juga berubah.
Kalau kapasitasnya sih aku nggak begitu hafal ya. Buat Ninja ini kalau nggak salah 15 liter. Buat Ninja Karbu 15, kemudian Ninja FI kalau nggak salah 15. Sedangkan di Ninja yang terbaru ini dia kalau nggak salah kapasitasnya turun menjadi cuma 13 liter kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh ya. Kemudian bentuk ini dia panel firing ke tangkinya ini juga berubah. Ini dia masih plastik catnya ini glossy ya. Sedangkan di Ninja generasi terbaru, nah dia pakai plastik kulit jeruk kayak gini. Sama juga di Ninja FI generasi terbaru, dia model kulit jeruk. Kemudian stop lamp. Nah, di Ninja Karbu ini lampu-lampunya semuanya masih bohlam biasa, belum ada yang LED. Jadi kayak gini ya, orinya ini masih bohlam biasa. Kemudian di generasi berikutnya di Ninja FI ini udah diganti sih jadi LED, cuman standarnya dia masih bohlam biasa juga, masih belum LED. Kemudian di Ninja FI generasi terbaru dia sudah LED, cuman ini juga udah diganti. Nah, bentuknya pun juga berubah ya, semuanya berubah. Nah, yang khas dari Kawasaki Ninja 250 ini menurutku jarak antara jok sama ujung bodi ini semuanya kecil. Ninja Karbu ini kecil, ini malah gak ada panelnya. Kemudian di Ninja FI terbaru dia juga kecil panelnya ini. Nah, kayak gini. Kemudian bentuk palang velg. Nah, palang velgnya pun juga berubah. Di Ninja Karbu bentuk palang velgnya kayak gini. Dia V gini ya. Palang 3 totalnya ada 6, 1 2 3 4 5 6. Kalau di Ninja FI yang lama dia ada 10 ininya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tapi palang 5 dia di sini bercabang. Kemudian di Ninja generasi terbaru ini beda lagi. Bentuk palangnya 5, tapi dia bercabangnya nggak di ujung tapi di pangkal di sini. Nah, jadi semuanya berubah ya, dari headlamp, kemudian body, velgnya pun juga berubah. Ini lebih jelasnya moga-moga kelihatan. Bentuk palang velgnya emang berubah kayak gini. Kemudian swing arm. Nah, swing armnya ini dari generasi Karbu sama FI ini masih sama. Begitupun dengan rangkanya, dia rangkanya masih diamond ya kalau nggak salah nyebutnya. Sedangkan di Ninja FI terbaru ini dia rangkanya total berubah. Dia sudah bisa dibilang dia udah mengapit mesinnya, jadi buat handlingnya pastinya lebih enak ya. Kemudian swing armnya, nah ini juga berubah. Kalau di Ninja Karbu sama Ninja FI yang lama dia swing armnya konvensional ya, biasa dia nempel di rangka. Kalau di Ninja FI terbaru ini bagian linknya ini atau unit tracknya ini dia nyangkutnya di mesin di sini. Nah, ini dia menyangkut di mesin. Jadi memang semuanya berubah di Ninja FI generasi terbaru ini. Jadi dibandingin Ninja Karbu ke FI ini yang berubah cuman body sama powernya naik dikit dari 32 jadi 34. Sedangkan di Ninja FI terbaru ini dia mesin, rangka, desainnya semuanya benar-benar berubah. Sekarang dia powernya sekitar 39 HP. Gede banget loh itu. Bentuknya kayak gini ya, bisa kalian lihat. Ini semuanya benar-benar berubah desainnya. Nah, ini ada 25, kemudian MT9 palsu. Ini ada Z800. Yang aku suka dari Ninja itu adalah dia bodinya bener-bener gede, mugi. Kalau ini diajarin sama kayak Z800 gini ya, ini nggak terlalu kebanting dibandingin sama CBR 250RR yang dia bodinya ramping. Tapi emang sih ini buat handling menurutku masih kurang dibandingin CBR 250RR. Kalau buat aku, bentuk bodinya kayak gini.
ini ya intermezzo aja. Buat R25 sama MT25, ini perbedaannya ada di bagian apa sih namanya, bel belakang sama bodinya. Bodinya ini ternyata beda ya, kirain sama dulu, ternyata beda bodinya. Jadi dia di sini lebih agak lebar, di sini ada kayak konturnya gitu. Sedangkan di R25 dia mulus, gak ada konturnya. Cuman buat stop lampnya sih sama, kayak gini bentuknya. Terus ini Z800 mesinnya lebar banget. Gede banget ya. Jadi bentuknya kayak gini. Dari bagian belakang semuanya beda. Ya mungkin itu aja sih buat vlog kali ini. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Oke, get ready. Bye bye.